Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 kelas D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pembuatan proposal strategi kampanye pemenangan calon anggota politik 2024. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 1. Naufal Hijrah Nugraha, 2. Herbisa Sabila Nurain Octavianus Ifada, 3. Astria Dinda Amalia, 4. Widi Nurnindianto, dan 5. Alif Nur Rahman Hidayat Handoko Jati. Jadi di sini kami mengambil salah satu anggota legislatif yaitu Bapak Triyono Hari Kuncoro dari Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Triyono Hari Kuncoro sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta Dapil 1 Komisi A. Selain itu, Bapak Triyono juga sering menjadi pembicara di event-event keagamaan, seperti contohnya mengisi pengajian pada Radio Rejo Buntung. Bapak Kuncoro sendiri sudah cukup lama berkecimpung di dunia politik, yaitu sejak tahun 1999, dimulai dengan ikut di Partai Keadilan. Pada tahun 2003, ia mendaftarkan kembali untuk pergantian pengurus, lalu berganti dengan nama Partai Keadilan Sejahtera. Beliau juga sempat menjadi Ketua DPC PKS Kecamatan Mantri Jeron. Lalu pada tahun 2010, beliau menjadi Sekretaris Bidang Deputi Seni Budaya tingkat wilayah. Tahun 2014, pada kepengurusan berikutnya, beliau menjadi Sekretaris Bidang Seni Budaya di tingkat wilayah dan meninggalkan DPC. Pada tahun itulah beliau dicalonkan di tingkat provinsi, namun belum berhasil. Lalu pada tahun 2019 dicalonkan kembali pada tingkat Kota Yogyakarta Dapil 1. Berikut ini adalah judul dari proposal kami, yaitu Strategi Kampanye Pemenangan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Yogyakarta 1 2019-2024 dengan nama Triyono Hari Kuncoro dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1 Yogyakarta dengan tagline Bersama Kuncoro Melayani Masyarakat. Dalam poster dapat kita lihat bahwa Bapak Kuncoro merupakan calon dengan nomor urut 1. Oke, kita masuk ke slide 3, di mana di sini kami akan menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang termasuk dalam Dapil 1 DPRD Kota Yogyakarta. Yang pertama itu ada Kecamatan Kraton, yang kedua ada Kecamatan Mantri Jeron, yang ketiga ada Kecamatan Mergangsan. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lokasinya di mana wilayah tersebut, itu teman-teman bisa lihat ke peta administrasi Kota Yogyakarta yang sudah kami tampilkan di PowerPoint. Itu terletak di bagian kiri sebelah bawah dekat dengan Kabupaten Bantul. Oke, di slide keempat ini ada daftar pemilih tetap Dapil 1 DPRD Kota Yogyakarta. Di sini ada tabel yang memperlihatkan tentang kecamatan maupun jumlah TPS dan jumlah suara. Untuk Kecamatan Kraton itu sendiri terdapat 83 TPS dengan jumlah suara laki-laki 8.143 suara dan jumlah suara perempuan 8.976 suara. Dilanjut Kecamatan Mantri Jeron terdapat 106 TPS dengan jumlah suara laki-laki 12.911 dan jumlah suara perempuan 13.879. Dilanjut lagi dengan Kecamatan Mergangsan terdapat 123 TPS dengan jumlah suara laki-laki 11.476 suara dan suara perempuannya terdapat ada 12.686. Nah, sumber ini kami dapat dari kpu.go.id Kota Yogyakarta. Lanjut di slide kelima, yaitu ada jumlah kursi yang diperebutkan pada Dapil 1 Kota Yogyakarta ini adalah 9 kursi. Sumber ini kami ambil dari website yang sama, itu kpu.go.id Kota Yogyakarta. Di slide selanjutnya ada kompetitor, di mana kita bisa lihat ada sekitar 7 partai yang berbeda. Bapak Triyono Hari Kuncoro sendiri termasuk ke dalam partai PKS dengan suara 1.242 suara, dan suara yang paling banyak terdapat di partai PAN, yaitu dengan nama Pak Rifki Listianto dengan suara 3.442. Sumber ini kami ambil juga dari kpu.go.id Kota Yogyakarta. Oke, di slide ketujuh ini kami akan menjelaskan tentang analisis situasi positioning. Untuk Kecamatan Kraton itu sendiri, tingkat elektabilitas calonnya itu adalah 14%. Dilanjut Kecamatan Mantri Jeron itu 66% dan Kecamatan Mergangsan 20%. Di slide ke-8 yaitu analisis situasi segmenting. Kami menganalisis dari 3 aspek, yaitu geografi, psikografi, dan demografi. Geografinya itu terdapat 3 wilayah masuk dalam Dapil 1 Yogyakarta seperti yang saya tadi sebutkan, yaitu Kraton, Mantri Jeron, dan Mergangsan. Untuk psikografi itu sendiri terdapat ikatan hubungan kultural yang masih kuat. Kegiatan banyak terdapat pada kelompok dan bersifat kebersamaan. Nah, demografinya itu mayoritas masyarakat beragama Islam, memiliki pekerjaan dengan sebagian besar sebagai karyawan swasta dan sebagian lagi bekerja dalam pemerintahan, didominasi oleh usia produktif dan berpendidikan
menengah ke atas. Selanjutnya pada target sasaran kampanye, yaitu kami membagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Dimana untuk target sasaran primer yaitu bukan pemilih pemula, selanjutnya tinggal di pinggiran kota, lalu masyarakat muslim dan bekerja sebagai swasta. Sedangkan pada target sasaran sekunder yaitu pemilih pemula, tinggal di perkotaan, selanjutnya masyarakat bukan muslim dan mahasiswa maupun pelajar. Selanjutnya pada tersier yaitu pemilih pemula dan bukan pemula, tinggal di perkotaan, masyarakat muslim dan masyarakat bukan muslim. Selanjutnya bukan bekerja sebagai swasta, bukan mahasiswa maupun bukan pelajar. Selanjutnya goals dan objektif, di mana pada identifikasi problem, Partai PKS belum mendominasi di Dapil 1 maupun Kota Jogja. Penggunaan peranan media online dalam masa kampanye di tengah pandemi. Selanjutnya di tujuan kampanye yaitu mendapatkan simpati warga terlebih dari kalangan muslim dan seniman dengan berbagai event yang diadakan. Selanjutnya calon legislatif juga mampu menjelaskan visi dan misi ketika terpilih sehingga dapat memperoleh suara sebanyak mungkin. Selanjutnya pada persoalan kampanye yaitu Partai PKS belum mendominasi di Dapil 1 maupun Kota Jogja. Popularitas Partai PKS masih kalah dengan partai lainnya. Selanjutnya di target kampanye yaitu target untuk wilayah Dapil 1 minimal mendapat 1 kursi, menaikkan suara dan menambah jumlah anggota atau perekrutan anggota naik 20%. Selanjutnya pada problem kampanye yaitu adanya netralisasi warga yang bersangkutan. Selanjutnya ada terdapat black campaigns dari lawan politik dan kurangnya peranan sosial media. Selanjutnya pada communication goals yaitu calon legislatif mampu menjelaskan visi misinya dengan lancar dan santai. Dalam proses kampanye, calon legislatif mampu memberikan beberapa candaan sehingga proses kampanye tidak terlalu kaku. Selanjutnya pada SWOT analisis yang kami lakukan, terdapat kekurangan dan kelebihan, diantaranya pada kekurangan partai belum mendominasi, selanjutnya tidak memiliki wilayah yang mendominasi, selanjutnya kurang berinteraksi dengan masyarakat melalui sosial media, lalu kehabisan tempat untuk sosialisasi karena menerapkan solidaritas antar anggota partai. Selanjutnya pada kelebihan, beliau sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat Dapil 1 Kota Yogyakarta. Selanjutnya beliau sebagai tokoh yang religius karena beliau sering melakukan kegiatan keagamaan seperti ceramah. Selanjutnya beliau warga asli Yogyakarta dan tidak memiliki catatan sejarah buruk dan memiliki jamaah yang beraliran NU. Selanjutnya pada SWOT analisis peluang dan juga ancaman, beliau memiliki peluang diantaranya 1 jumlah pemilih mayoritas muslim, selanjutnya caleg nomor urut 1 dan memiliki banyak kenalan secara personal. Selanjutnya untuk ancaman, bersaing dengan partai yang mendominasi, memiliki basis massa kultural, selanjutnya politik uang dari caleg lain, dan pragmatisme pemilih yang lebih mengedepankan finansial dalam memberikan partisipasi politiknya. Strategi kampanye Bapak Triyono Hari Kunchoro. Yang pertama, menyambangi konstituante yang terpilih sebelumnya. Yang kedua, survei langsung ke wilayah-wilayah baru. Yang ketiga, mengadakan event keagamaan maupun budaya, bakti sosial, dan open house syawalan. Yang keempat, melakukan rapat struktural. Yang kelima, menggunakan peranan media massa seperti radio. Yang terakhir yaitu kampanye secara terbuka menggunakan alat peraga kampanye. Selanjutnya, taktik melalui advertising dan event. Yang pertama, soft campaign, terdiri dari 2 poin. Poin pertama yaitu iklan media massa seperti radio. Poin kedua yaitu melalui alat peraga kampanye. Selanjutnya, hard campaign, terdiri dari 5 poin. Poin pertama yaitu event keagamaan. Yang kedua, event budaya. Yang ketiga, turba atau terjun langsung ke masyarakat. Yang keempat, bakti sosial. Yang kelima adalah open house. Berikut contoh poster event keagamaan. Selanjutnya, contoh poster event kebudayaan. Baik, selanjutnya pada slide budgeting. Kita akan menyasar pada sosialisasi radio komersil yang kira-kira akan menghabiskan 120 juta. Kita akan datang ke Radio Raja Buntung dan Radio Prambors. Kita memilih Radio Raja Buntung karena berdiri cukup lama di Yogyakarta. Selanjutnya ada Radio Prambors. Kita memilih Radio Prambors karena pendengar rata-rata di Radio Prambors adalah kaula muda, sehingga sesuai dengan sasaran yang akan kita tuju. Selanjutnya ada alat peraga kampanye, ada baliho, banner, umbul-umbul, spanduk, dan poster yang kurang lebih akan menghabiskan 52.500.000. Selanjutnya ada kunjungan masyarakat atau komunitas. Kita melakukan sosialisasi, sehingga selesai melakukan sosialisasi kita memberikan parcel yang kira-kira akan menghabiskan 300 juta. Dan ada 2 event yang cukup menjadi tonjolan kita, yaitu event religius dan kebudayaan, yaitu pengajian rutin online dan offline yang menghabiskan sekitar 75.960 yang akan kita bahas lagi nanti. Ada pagelaran wayang yang menghabiskan 155.500.000. Selanjutnya ada bakti sosial yang kira-kira akan menghabiskan 60 juta. Selanjutnya ada open house
ketika Syawalan yang akan menghabiskan 25 juta. Selanjutnya ada biaya psikologi sekitar 30 jutaan. Selanjutnya ada biaya konsultan 20% dari total anggaran yaitu 163.792. Selanjutnya pada slide selanjutnya ada laporan keuangan untuk yang tadi ada kajian rutin online dan offline. Yang ini online dulu, yaitu online sekitar per kali eventnya sekitar 575.000. Jadi setahun ada 13.800. Saja adalah kajian yang offline, yaitu kita menghabiskan 62.160 karena kita akan memberikan konsumsi setelah kajian rutinnya tersebut. Selanjutnya ada anggaran biaya untuk pagelaran budaya wayang. Kita mengundang Ki Catur Kuncoro. Tiga-tiganya di 3 kecamatan yaitu Menteri Joran, Margasan, dan Kraton. Kita memilih tanggal-tanggal ini karena tanggal-tanggal ini cukup penting di daerah Yogyakarta. Selanjutnya, timeline kegiatan kampanye. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi melalui radio daerah. Dilakukan pada Oktober minggu ke-3 dan ke-4, bulan November minggu pertama, kedua, ketiga, dan ke-4. Kegiatan kedua yaitu kunjungan masyarakat atau komunitas dilakukan pada bulan September minggu ke-4, bulan Oktober minggu ke-4, yang terakhir November minggu ke-4. Untuk event agama dilakukan pada 1 tahun masa kampanye. Selanjutnya, kegiatan event budaya dilakukan pada Februari minggu ke-3, September minggu pertama, dan Desember minggu kedua. Untuk open house Syawalan dilakukan pada April minggu ketiga. Yang terakhir bakti sosial dilakukan pada Maret minggu keempat dan April minggu pertama. Evaluasi dari kampanye sebelumnya. Kurang aktif dalam melakukan kampanye dengan sosial media, khususnya Instagram, yang zaman sekarang relevan bagi generasi muda. Hal tersebut menyebabkan kurang mendapatkan suara dari generasi muda. Yang kedua, eksistensi partai PKS kurang mendominasi dalam wilayah pemilihan. Yang ketiga, melakukan survei terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan dalam rangka mengukur ketertarikan, sikap, atau pendapat masyarakat terhadap caleg nomor 1 sesudah kegiatan kampanye. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami berharap tugas ini mampu membawakan kelompok kami untuk mendapatkan nilai yang baik pada semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.